Seorang pembunuh bayaran bernama Bang Wigang dengan tangan kosong sedang menghadapi dua orang gangster bersenjata kapak. Ekspresinya datar saat menghadapi mereka. Dengan santai, satu leher ditebas. Rekannya pun ketakutan, tapi Bang langsung memotong kakinya. Dia pun berteriak kesakitan. Rekan-rekannya yang lain baru saja keluar dari lift, tapi mereka langsung ciut melihat bagaimana kebrutalan Bang. Dan inilah filmnya. Beberapa tahun berlalu, kini dia hidup damai bersama istrinya. Nah, istrinya ini punya rencana liburan ke Pulau Jeju bersama temannya. Tapi temannya ini punya anak dan seorang single parent. Rencananya anaknya ini akan dititipkan ke Bang. Bang bingung kenapa harus dia yang merawatnya. Istrinya bilang bahwa ayah sang anak sudah menghilang lama. Lagi pula anak tersebut juga harus sekolah, makanya tidak bisa ikut liburan. Jadi selama 3 minggu anak itu akan tinggal bersama Bang. Bang menolak apalagi anak itu akan tinggal di rumahnya. Istrinya lalu punya ide. Dia akan mengizinkan hobi Bang menembak untuk beberapa bulan jika dia diizinkan juga untuk liburan ke Pulau Jeju. Bang tidak bisa menolak tawaran tersebut. Jadi esok harinya dia mengantarkan istrinya dan temannya ke bandara. Tapi Bang seperti agak menyesal dengan keputusannya. Malam harinya Bang menjemput anak tersebut yang bernama Kim Yonji. Tapi Kim malah mengajak temannya. Di tengah jalan, Kim bilang bahwa dia akan tinggal di rumah temannya saja selama ibunya berlibur. Bang lalu setuju dengan ide tersebut. Lalu mereka pun berhenti. Bang memberikan Kim uang untuk dibelikan sesuatu yang harus dia bawa nanti ke rumah temannya. Sebelum pergi, Bang bilang untuk menelponnya jika ada keadaan darurat. Malam harinya, Bang ditelepon Kim yang bilang perutnya sangat sakit dan meminta Bang menjemputnya. Bang bergegas ke sana, tapi di dalam kafe itu terlihat Kim bersama seorang pria. Laki-laki itu pun pamit pergi. Bang merasa dia dipermainkan. Dia sengaja dipanggil ke sana agar pria itu segera pergi dari Kim. Kim lalu bilang dia akan tinggal di rumahnya Bang. Bang pun bingung, tapi tiba-tiba sebuah pesan masuk. Lalu Bang diminta untuk pergi lebih dulu. Bang pun pulang, tapi dia melihat Kim keluar bersama geng motor. Pikirannya tidak tenang, takut kalau nanti Kim kenapa-napa, dia juga yang akan mendapatkan masalah. Nah, untungnya tadi Bang memasang pelacak di dompetnya Kim, jadi dia tahu di mana keberadaan Kim. Dia segera menuju ke sana. Di dalam, Kim dan temannya ini dipaksa untuk menemani om-om hidung belang dengan bayaran $200 oleh seorang gadis bernama Song Yeon. Nah, ternyata temannya tadilah yang membantu mereka agar Kim bisa dipancing ke sana. Kim ini menyukai salah satu anggota geng motor di sana, dan cara itulah yang mereka gunakan untuk memancing Kim. Temannya ini meminta untuk dibebaskan karena dia sudah melakukan seperti apa yang mereka perintahkan, tapi dia langsung ditampar. Kim pun menolak. Saat dia akan ditampar, Bang pun datang. Anggota geng motor ini mengeluarkan senjata. Bang dengan santai merebut senjata itu dan mematahkan kaki mereka. Bang memerintahkan Kim dan temannya untuk keluar. Tiba-tiba, Sung menusuknya. Dia pun tertawa merasa sudah menang. Tapi Bang langsung memukulnya. Esok harinya, Bang menjahit luka di perutnya. Kim datang dan penasaran dengan pekerjaannya Bang. Dia punya rumah besar dan semua barang mewah, apalagi dia juga ahli bertarung. Bang bilang dia punya bisnis di bidang properti. Karena merasa terganggu, Bang meminta Kim keluar bersama temannya. Kim lalu cerita bahwa dia ini sebenarnya dikucilkan oleh teman-temannya. Malam harinya, selesai makan, Kim kaget melihat banyak sekali polisi di jalan. Ternyata ditemukan jasad beberapa remaja di sana. Detektif Lee Yong Ho menghentikan mobil Bang dan bertanya apakah Bang sering lewat jalan itu. Karena diketahui remaja-remaja ini tewas ditikam tadi malam. Setelah memastikan hal itu, Bang dibiarkan pergi. Di rumah, Bang mencoba menyelidiki tentang pembunuhan tersebut.
Esok harinya, Lee datang ke rumahnya Bang. Lee menunjukkan rekaman CCTV di mana mobil Bang terlihat di sekitar sana setelah anak-anak geng motor ini lewat. Jadi dia menanyakan apakah Bang melihat mereka. Bang menjawab tidak. Lee pun curiga, lalu Bang berbalik bertanya, apakah Lee tadi ingat sebuah mobil yang lewat di depan rumahnya Bang? Lee kebingungan, lalu Bang menunjukkan rekaman CCTV sebuah truk berwarna putih. Lee lalu tersenyum dan akhirnya dia paham bahwa sesuatu yang tidak penting tidak mudah untuk diingat. Lalu Lee menanyakan apakah Kim ada hubungannya dengan mereka, karena diketahui salah satu anggota geng motor yang tewas ini teman sekelasnya Kim. Bang bilang Kim tidak ada hubungannya karena Kim selalu bersama dengan dirinya. Lee lalu pergi dari sana. Bang mendekati Kim dan bilang bahwa kematian mereka tidak ada hubungannya dengan Kim. Kim lalu dihubungi oleh Sung. Nah, Sung ini sengaja membunuh mereka untuk menjebak Bang sebagai pelakunya. Jadi, pisau yang ada sidik jari Bang akan dijadikan barang bukti. Jika tidak ingin itu terjadi, Bang diminta untuk datang menemuinya. Bang lalu memberikan Kim sebuah gelang pelacak dan memintanya untuk tetap di rumah. Dengan motornya, Bang pergi ke tempatnya Sung. Ternyata tempat itu adalah kantor penyelundupan gadis-gadis yang akan dikirim ke luar negeri. Sung pun kaget karena bukan di sana tempat mereka bertemu. Dia bingung bagaimana Bang tahu keberadaannya. Bos di sana meminta anak buahnya menghabisi Bang. Dengan santainya, Bang menendang biji ketumbarnya. Si bos lalu meminta bantuan ke seseorang. Bang terus meminta pisaunya. Dia memukul botol ke kepala si botak. Mereka hanya terdiam. Bang lagi-lagi meminta pisaunya. Dia yang sudah habis kesabaran menyayat tangan si botak. Si bos ketakutan dan melempar pisau tersebut. Dia lalu menodongkan senjatanya. Bang melemparkan pisau itu. Si bos pun kabur dan Bang mengejarnya. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran bernama Yuri menghentikannya. Mereka pun akhirnya bertarung. Skillnya nggak main-main, tapi masalahnya yang dia hadapi adalah Bang. Jadi Bang bisa dengan mudah mengalahkannya. Bang pun sampai di rumahnya, tapi dia melihat bekas ban mobil di depan rumahnya. Di dalam juga begitu, dia melihat banyak sekali jejak sepatu. Kim juga tidak ada di sana, yang artinya Kim ini diculik. Dia mencoba melacak keberadaannya. Dia sampai di sebuah gedung. Mencoba memastikan kap mobilnya dan ternyata masih hangat. Dia lalu memecahkan kaca mobil itu. Alarm berbunyi, seseorang keluar dan Bang langsung menghajarnya. Terdengar suara teriakan. Ternyata temannya Kim dipaksa membuat video begituan. Bang lalu menanyakan keberadaan Kim. Suara pintu terbuka terdengar. Sung mencoba kabur dari sana. Sebuah mobil van menunggu di luar dan Sung yang berlari ditarik oleh Bang. Mobil itu pun pergi meninggalkan Sung. Nah, ternyata gelang pelacaknya dipakai oleh Sung. Bang lalu mendekat. Dia bilang mata Sung yang satunya belum dia pukul. Nah, Sung ini lalu cerita bagaimana kelompoknya ini menjalankan bisnisnya. Jadi, mereka memanfaatkan remaja-remaja yang kabur dari rumah. Jika laki-laki akan mereka gunakan sebagai informan, tapi jika perempuan akan langsung mereka jual. Terus Bang bertanya, kenapa Kim jadi korbannya? Kan dia tidak kabur dari rumah. Sung lalu cerita bahwa dia ini bibinya Kim. Jadi Kim ini anak kakaknya yang merupakan seorang germo. Bang lalu menusuk paha Sung dan bertanya keberadaan Kim. Sung berteriak kesakitan dan ngasih tahu sebuah hotel. Bang pun langsung pergi menuju ke hotel tersebut. Sementara detektif Lee yang menerima laporan menuju ke tempatnya Sung. Sung diketemukan pingsan. Kembali ke Bang yang menghadapi beberapa orang di hotel tersebut. Santai tanpa ekspresi, satu persatu dari mereka dihabisi. Satu gedung sudah dia bantai, 3 orang remaja mencoba kabur. Bang menanyakan keberadaan Kim. Tidak segera menjawab, Bang menembak 1 orang. 1 lagi ditembak karena dia menjawab tidak tahu. Nah, sisa 1 orang ini yang memohon ampun dan berjanji akan menunjukkan keberadaan Kim.
Dia bilang bahwa Kim ini dibawa si Gimbal. Tiba-tiba si Gimbal jatuh dari lantai atas. Yuri yang menghabisinya. Dia lalu bilang jika Bang ingin menemukan Kim, dia harus berada di pelabuhan jam 8 pagi. Tapi itu pun jika Bang bisa berhasil selamat. Bang lalu berlari ke dalam gedung. Dari belakang dia dikejar. Dia mendekati jendela dan mempersiapkan sebuah tali. Dari belakang Yuri menyerangnya. Bang menghadapinya dan memojokkannya ke dekat jendela. Tali itu dipasangkan ke pinggang Yuri, lalu Bang memegang ujung tali satunya dan melompat keluar jendela. Bang yang baru saja jatuh langsung ditodong senjata oleh detektif Lee. Bang bilang dia harus menyelamatkan Kim lebih dulu. Justru semua orang-orang di gedung inilah pelakunya. Lee kebingungan dan Bang segera merebut pistolnya. Bang lalu membawa Lee ikut bersamanya ke pelabuhan agar Lee tahu segalanya. Lee masih bingung kenapa dia dibawa ke sana. Dari jauh, Bang melihat sebuah mobil berpenumpang masuk ke dalam kontainer. Dia lalu menabrakkan mobilnya ke mobil hitam, lalu bergegas menyelamatkan Kim. Tiba-tiba, sebuah BMW menabraknya. Si bos yang kemarin keluar lalu Bang menghajarnya. Dia menanyakan siapa yang mengutusnya. Karena tidak segera menjawab, Lee pun menembaknya. Nah, setelah memeriksa teleponnya, Bang jadi tahu bahwa Lee ini bekerja sama dengan para gangster ini. Dia juga punya bukti Lee menerima suap dari mereka. Lee diberi pilihan, dia akan menghapus semua jejak kejahatannya Bang atau dilaporkan ke atasannya. Kim dan Bang langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah 2 hari, akhirnya Kim sadar. Bang bilang polisi sebentar lagi akan datang dan Bang meminta Kim menjelaskan semuanya. Lee mendekati Bang dan bertanya dari mana dia tahu bahwa Kim ini menerima suap. Dia bilang saat dia jatuh ke mobilnya Lee, dia melihat jasadnya Sung. Setahu dia bukan dia yang membunuhnya, jadi dia yakin Lee lah pelakunya agar dia tidak bersaksi ke polisi. Nah, kenapa jasadnya dibawa ke hotel itu? Karena di belakang hotel itu ada tempat kremasi organisasi ini. Jadi dia bisa menghilangkan buktinya. Lee pun langsung ketar-ketir karena ternyata Bang tahu sedetail itu. Bang lalu menawarinya uang jika Lee bisa ngasih tahu info dalang di balik penculikannya Kim. Sebenarnya itu bukan sebuah penawaran, karena jika Lee tidak mau, kejahatannya akan Bang beberkan ke publik. Bang lalu ke tempat latihan menembak. Dia meminta temannya ini mencarikannya senjata di pasar gelap. Sebuah sniper khusus dengan peredam. Malam harinya, istrinya menelpon. Dia bilang habis ini dia akan ke sebuah klub. Seminggu lagi, dia akan kembali, jadi dia meminta Bang untuk bersabar. Lee dihubungi. Dia langsung ngasih tahu bahwa para broker ini akan menjual Kim ke Rusia. Yang dia tahu, begitu Kim sampai di Rusia nanti, dia akan bertemu seseorang bernama Park Hyung Joo. Bang meminta alamat dari Park. Pistol di tangan kanannya dan kopi di tangan kirinya. Dengan santai menembak 5 anak buah Park. Kedua kaki Park juga ditembak. Seseorang disebut Mami menelpon dan bilang bahwa pesta para orang tua keras kepala akan segera dimulai. Setelah telepon ditutup, Bang menanyakan apa maksudnya. Park tidak tahu siapa orang yang dimaksud si Mami karena dia belum pernah bertemu. Yang dia tahu orang ini seorang hakim. Nah, bisnisnya adalah menjual anak-anak ini ke Rusia. Setelah sekali pakai, mereka nanti akan langsung dibuang. Bang pun tertawa, dia bertemu dengan orang-orang yang gila. Kenalannya Bang ditelepon untuk membersihkan TKP. Dia bingung karena yang dia tahu Bang ini sudah pensiun. Bang bilang habis ini akan ada pembersihan besar-besaran dan dia akan membayar 3 kali lipat. Dia lalu pergi ke tempat rekannya untuk melihat senjata pesanannya. Saat menunggu senjatanya dirakit, Kim menelponnya dan bilang bahwa temannya tewas bunuh diri. Dia jadi ketakutan dan berpikir mungkin ada sesuatu di balik itu. Jadi dia meminta Bang segera kembali menemaninya. Lee dihubungi, lalu dia bilang ibunya Kim ini bukan ibu kandungnya, karena ibu kandungnya Kim meninggal 3 tahun yang lalu.
Nah, orang yang disebut hakim ini adalah ketua pengadilan pusat. Background keluarganya yang konglomerat membuatnya punya pengaruh di politik. Bang bergegas pergi ke pesta itu. Dari jauh, dia menembak para penjaga di luar. Dia langsung masuk dan menghabisi para penjaga yang lain. Lee ternyata juga ada di sana ikut membantunya. Tapi tiba-tiba, Lee berkhianat dan menodongkan senjatanya. Bang dibawa menemui hakim. Si hakim lalu meminta Lee untuk membereskan Bang. Bang mengingatkan Lee bahwa dia punya bukti suapnya. Lee tidak peduli karena si hakim pasti bisa menyelamatkannya. Bang pun tidak punya pilihan lain. Dia memukuli dan melumpuhkan beberapa anak buahnya. Dia merebut pistol milik Lee dan mulai menembaki mereka semua yang pingsan. Yuri mendengarnya dan langsung menembak Bang. Pertarungan sangat sengit. Dengan jarak dekat, mereka saling menembak dan bertarung. Saat pelurunya habis, Yuri menggunakan pisau. Sementara Bang tetap dengan tangan kosongnya. Tapi Yuri tetap bisa dia pojokkan. Beberapa botol dipukulkan ke kepala Yuri. Yuri pun akhirnya sempoyongan. Bang menatapnya penuh hina. Seakan bilang, segini doang kemampuanmu. Bang melihat mata Yuri yang ke arah pistol. Untungnya, Bang bisa lebih cepat dari Yuri dan menembaknya. Si hakim kaget melihat Bang ada di kamarnya. Bang bilang, gak usah repot-repot memanggil anak buah karena semua sudah dihabisi. Si hakim mulai berpikir dan dia bilang akan membantu Bang di persidangan apapun. Cukup hanya dengan menelponnya, maka masalah Bang akan beres. Dia tidak akan mempermasalahkan semua yang terjadi dan akan menjadikan Lee sebagai pelakunya. Bang hanya tertawa, dia tidak butuh semua itu. Yang dia butuh, siapa dalang di balik semua ini. Hakim lalu menjawab si Mami. Tanpa basa-basi, Bang lalu menembak si hakim. Esok harinya, di Pulau Jeju, istrinya Bang ini sedang makan bersama temannya si Mami. Mami lalu berpamitan ke toilet, tapi dia malah kabur dari sana. Dia kaget, Bang sudah ada di belakangnya menodongkan senjata. Si Mami diminta menjelaskan alasannya mendekati istrinya ini. Nah, ternyata dia ini tahu bahwa Bang ini kaya. Jadi dia mendekati istrinya Bang lalu mengajaknya ke Jeju dan meminta anaknya dirawat ini sebenarnya untuk menjebak Bang. Niatnya supaya Bang tergoda dengan Kim dan memakainya. Nah, nanti ketika istrinya meminta cerai, disitulah Mami melalui Kim akan mulai merampas pelan-pelan hartanya. Bang memintanya pergi ke suatu tempat. Ketika Bang meminta berhenti, si Mami sadar bahwa ini akhir dari hidupnya. Bang lalu menembaknya. Santai meminum kopinya dan berjalan pergi. Bang mendekati istrinya yang sendirian di pinggir pantai. Di sana juga ada Kim. Jadi mereka sepakat akan merawat Kim. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita filmnya. Kalau kalian ada waktu, sempatkan buat nonton full filmnya. Karena adegan actionnya sangat-sangat bagus. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.